Kamu hamil? Betul, Bu Lawson. Aku mau cuti setahun untuk melahirkan. Siapa ayahnya? Tolong aku. Tolong aku. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Aku nggak tahu dia siapa. Apa kamu sudah memikirkan ini? Jadi ibu sendirian itu susah. Gak apa, aku yatim piatu. Dari dulu aku ingin keluargaku sendiri. Bu Lawson tenang saja. Aku akan tetap belajar. Setelah aku melahirkan akan kulanjutkan sekolahku. Oke. Bayiku, selamat datang di duniaku. Sayang, Mama ngobrol dulu sama dokter. Kamu duduk tunggu di sini ya. Mama jangan sampai lupa ambil nota dari rumah sakit. Bibi itu yang menabrakku dengan mobilnya. Dia harus membayar uang pengobatanku. Siap, anakku yang pintar. Dokter, gimana tangan Carson? Apa ada efek sampingnya nanti? Tangannya tidak kelihatan bagus. Meski tulangnya sudah lurus, tapi dia harus terapi fisik. Kalau tidak, kehidupannya akan terpengaruh. Itu bahaya. Kalau dia direhabilitasi, dia akan sembuh. Uang rehabilitasinya kira-kira 50 juta. 50 juta? Banyak sekali. Harus kumpulkan uangnya segera. Kalau pemulihannya sampai terlambat, pergerakannya bisa jadi terbatas. Kesehatanku semakin memburuk. Kalau kau peduli denganku, kau harus cepat berikan aku cucu. Keluarga ini punya satu putra dari 18 generasi. Punya pewaris itu selalu susah untuk kami. Tapi kau begini, bahkan nyawuk betina tidak mau denganmu. Memangnya kau mau mengakhiri keluarga lu? Ayah, aku sudah bilang berkali-kali, tidak bisa buru-buru. Oh ya Tuhan, aku mohon, tolonglah anakku yang tidak berguna ini. Ku mohon ampuni dia, ya Tuhan, kasih aku cucu. Jason, dia mirip sekali dengan waktu kecil, hidungnya sama. Akhirnya surga mengasihaniku, mengirimku cucu. Kakek, maafkan aku. Cucuku, cepat tangkap dia. Ayah, sadar sedikit. Menculik anak itu termasuk kejahatan ya. Tapi anak ini benar-benar mirip denganmu. Jangan-jangan dia anakmu. Ayah sudah gila karena ingin cucu. Untungnya aku mengambil rambut anak itu. Sini, ada apa? Kemarilah. Aduh, suruh semua dokter di rumah sakit untuk tes DNA. Anak mana saja yang ayah temui, langsung dikira anak ayah. Ayah ini terlalu terobsesi sepertinya. Aku cuma terobsesi karenamu. Kita periksa dulu laporannya. Kalau bukan anakmu, aku akan diam. Pak Jason, ini hasil tesnya. Dia benar-benar anakku. Jangan-jangan wanita 7 tahun lalu. Apa hasilnya? Kemarikan. Tes DNA cocok. 99,99%. Ini artinya kita punya keturunan. Astaga, kita punya keturunan. Keluarga lu punya keturunan. Keluarga lu punya keturunan. Kita punya keturunan. Bukannya ayah harusnya duduk? Waktu seperti ini kau masih khawatirkan kakiku? Keluarga kita akhirnya punya keturunan. Kemungkinan cuma dia yang bisa meneruskanmu. Cari di seluruh kota dan bawa kembali cucuku. Ayo cepat cari.
Mama, gimana dengan Bibi yang menabrakku? Jangan-jangan dia sudah kabur. Semua uangku bahkan gak cukup untuk perawatannya. Aku harus gimana? Pak Jason minta rumah sakit ditutup. Cari tuan muda di semua ruangan. Baik, baik, ayo. Carson, ayo. Akhirnya datang juga, waktu itu uang tahu. Sial sekali sih aku. Mobil baruku sudah tergores karena kalian. Periksa dan pengobatannya 500.000. Tapi dokter bilang karena tulangnya patah dia butuh dirawat, totalnya 50 juta. 50 juta? Kamu gila apa? Aku paham, kamu kira aku kaya jadi kamu berusaha menipuku. Hah, mimpi saja. Tunggu Nona. Kami gak menipumu. Kamu tabrak dan patahkan tulang anakku. Ini notanya. Kalau nggak percaya, kita bisa tanya dokter. Jangan sentuh aku, kamu kotor sekali. Orang sepertimu kalau aku tabrak lalu apa? Kamu nggak menjaga anakmu baik-baik. Jangan minta speser pun padaku. Kenapa kamu bebal sekali? Kamu main HP waktu menyetir menabrak Carsonku dan sekarang kamu mengada-ada. Memang kenapa kalau aku bebal? Kamu bisa apa? Kamu tahu siapa aku? Aku nggak peduli kamu siapa. Kamu sudah melanggar aturan lalu lintas. Kalian berdua cuma penipu kan? Sangat pandai melakukan ini. Semua uang kotor yang kamu ambil itu nggak takut nanti kamu celaka? Oh iya, aku nggak mau bayar. Lebih baik ku habiskan 50 juta beli tas bermerek daripada ini. Tunggu. Lepaskan aku. Enggak, lepaskan. Enggak. Pak Jason, katanya tuan muda ada di depan. Cepat cari. Baik, ayo. Kamu, Jason, kamu. Jason, lepaskan aku, nggak mau. Ayo lepaskan. Aduh, tunggu, Jason, kembali. Coba saja lari, aku panggilkan polisi. Tunggu saja kamu membusuk di penjara. Halo, insuransi, cepat ke sini. Bu Eva, ini memang salah Bu Sarah. Kami akan tanggung semua biaya pengobatanmu. Kami butuh uang ini untuk rehabilitasi. Kapan uangnya cair? Itu... Seingatku insuransi mobil butuh proses 2 bulan. 2 bulan? Kami gak bisa selama itu. Apa urusannya denganku? Uangnya baru cair setelah 2 bulan. Iya, Bu Sarah. Kamu cukup. Dasar kalian pemulung mencuri waktuku dengan Jason. Mama, gimana ini? Jangan khawatir, Mama punya sertifikat kuliah dan juga Mama ada interview dengan grup Plug. Setelah jadi developer pertama, kita akan punya uang. Baguslah. Iya, ayo pulang. Pak Jason, kami tidak menemukannya. Tuan muda sudah keluar dari rumah sakit. Tutup semua transportasi umum. Suruh bawaan kalian. Kalian harus segera menemukannya. Baik, ayo. Kudengar keluarga terkaya di kota Sia, keluarga Luke menemukan tuan mudanya, mereka siap-siap membawa dia pulang. Keluarga Luke itu terkaya di kota. Tuan muda itu akan bahagia seumur hidup. Setelah bayar biaya operasi, aku cuma punya sisa 13.000. Kau mau? Satu sosis harganya 20.000. Kenapa mahal sekali? Ini sosis asli dan sehat. Tidak mampu beli jangan lihat. Sosis bakar asli mana? Maaf Carson, Mama nggak punya uang. Aku juga nggak mau kok. Mama, coba nafas. Sudah cukup menciumnya, ingat bau ini. Nanti kita makan pakai roti di rumah. Kita curi bau ini. Kurang ajar. Kita sudah memenuhi developer, tapi aku dapat notifikasi kalau kita butuh asisten sekretaris yang gak berhubungan dengan kuliahmu. Tapi gaji per bulannya 8 juta. Hah,
jangan khawatir, aku bakat jadi asisten sekretaris. Oke, coba beberapa hari. Bu Sarah, ini asisten sekretaris baru Eva Shana. Kamu sekarang pengasuhnya dunia yang kecil. Oh, kamu. Tapi Carson butuh uang untuk obat. Aku harus tahan di sini. Bu Sarah, waktu itu cuma salah paham, agak terlambat sih. Jason benci orang sepertimu. Kamu pasti akan segera dipecat. Halo Pak Jason. Jason? Dia Pak Jason. Apa aku pernah ketemu dia? Kenapa wanita ini terlihat tidak asing? Jason, karakternya agak buruk dan dia punya anak kecil. Dia fokus dengan anaknya bukan kerja. Dia nggak pantas jadi asisten sekretaris. Aku masuk lewat interview. Terus kenapa? Asisten sekretaris harus siap 24 jam. Kamu punya anak, kamu bisa melakukannya. Gak akan bisa. Kau punya anak? Umur berapa? 6 tahun. Baiklah, kau diterima. Ikut aku. Aku? Hah? Kenapa? Kenapa Jason menerima orang sepertinya? Pak Jason baru tahu dia punya anak. Bu Eva sebagai ibu punya pengalaman dengan anak. Pak Jason berusaha belajar menjadi ayah. Apa? Jason sudah punya anak? Bu Eva, Ya? katakan anak 6 tahun itu seperti apa mereka? Hah? Oh, mereka suka tanya kenapa di umur segini. Mereka sangat lucu, apalagi Carsonku. Dia nggak cuma tampan, tapi juga sangat pintar. Berarti putraku harusnya lebih tampan dari putramu. Mana mungkin? Gak ada yang bisa mengalahkan Carsonku. Tapi dia bosku, gak boleh dibantah. Bos, aku punya video Carson nih. Kamu mau lihat? Jason, Ayah, kau lihat. semua ini aku beli untuk cucuku. Sebanyak itu. Segini belum banyak. Di atas sudah penuh. Tidak ada tempat lagi. Masih ada beberapa truk di luar. Aku berencana beli rumah sebelah buat cucuku simpan mainannya. Oh iya, aku juga bangun ribuan meter. Tempat bermain untuknya. Carson gak pernah ke taman bermain sejak dia lahir. Tapi tuan muda ini mendapatkannya. Kok bisa ada kesenjangan sebesar ini? Jangan dimanjakan begini, nanti malah tidak benar. Sudahlah, dia itu cucuku, kalau bukan aku siapa yang memanjakannya? Dengarkan, setelah cucuku kembali dia pasti paling dekat denganku. Oke. Hah? Mana mungkin putraku paling dekat dengan ayah? Bu Eva, ada pekerjaan untukmu. Bos, kamu salah. Aku digaji dengan bakatku, bukan dengan badanku. Bu Eva, kau jangan terlalu percaya diri. Walaupun aku punya niat ini, aku tidak akan memilihmu. Perhatian semua toko baju anak, Pak Jason kesini untuk beli baju tuan muda. Bawa semua merek terbaru ke ruang VIP. Pak Jason, semua ini baru datang untuk anakku ber-6 tahun. Astaga, dia mengeluarkan semua baju di mall. Bu Eva. Baju apa yang biasanya bagus untuk anak? Anak 6 tahun itu sangat aktif dan mudah berkeringat. Pakaian dari kapas asli sangat nyaman. Dia sangat baik dengan anaknya. Tuan muda pasti sangat bahagia. Kira-kira ayah Carson sesabar dia nggak ya? Ini, dan ini. 3 ini tidak usah. Sisanya kemas dan kirim ke bawah. Baik. Sebanyak itu. Siapa yang bilang kakeknya nggak boleh terlalu memanjakan anak? Ternyata dia juga berlomba-lomba memenangkan hati anak itu. Mahal sekali. Cukup untuk kesembuhan anakku. Apa yang kau katakan? Aku bilang
kamu punya selera bagus. Semua baju ini sangat bagus. Yang ini untuk anakmu. Enggak. Terlalu mahal. Sudah diberikan, tidak boleh dikembalikan. Gesek. Bisa dikembalikan? Maaf, semua ini dibuat secara khusus, tidak boleh dikembalikan. Padahal aku mau mengembalikan baju ini dan pakai uangnya untuk pengobatan Carson. Ternyata jalan pintas juga nggak boleh. Carson, Mama masih kerja nih, sebentar lagi pulang. Bu Eva, anakmu sendirian di rumah. Dia sedang sakit, jadi akhir-akhir ini nggak sekolah. Kalau begitu, besok bawa ke perusahaan. Terima kasih Pak Jason. Kesempatanku untuk belajar mendekati anak usia 6 tahun. Bagus, kalau begini Carson nggak perlu sendirian di rumah lagi. Carson, Mama pergi kerja dulu. Kamu nggak apa nonton kartun di sini sendirian? Jangan khawatir, Mama. Aku dapat listrik dan wifi gratis di sini. Semuanya soal dapat gratisan. Aku nggak akan lari-lari. Kalau gitu cium Mama. Anak baik. Bu Eva, anakmu lucu sekali. Aku punya mangga di sini. Dia mau nggak? Terima kasih. Tapi dia alergi mangga. Gak apa, masih ada kue stroberi kok di kulkas ruang istirahat. Nanti aku kasih dia ya. Terima kasih. Mama, aku merasa gak enak badan. Kenapa? Kamu makan mangga? Enggak kok, aku cuma makan kue stroberi pemberian Bibi. Carson, Eva, kita nggak boleh ribut di kantor tahu. Kalau kamu ribut, gimana kami bisa kerja? Ini area kantor, bukan tempat untuk ibu pekerja sepertimu membawa anaknya main-main. Maafkan aku, ayo ngobrol di luar, ayo. Untuk apa minta maaf? Cuma bocah bajingan kurang ajar yang nggak punya sopan santun. Anakku bukan bajingan. Aku lihat dokumenmu. Kamu lajang, anak bajingan ini nggak punya ayah ya? Bu Sarah, hati-hati kalau bicara. Aku cuma mengatakan fakta. Kalau bukan bajingan, kasih tahu siapa ayahnya. Apa ada berita baru soal Tuan Muda? Dia dan ibunya sedang mengontrak rumah. Tidak ada informasi. Tapi jangan khawatir, setidaknya lusa kami akan menemukannya. Bu Eva sudah membawa anaknya ke kantor. Iya. Ayo kita lihat. Kamu bilang apa tadi? Eva, kamu siapa suruh kurung anakku? Berani kamu tindas dia? Eva, beraninya kamu menamparku. Aku bisa saja hukum anakmu lagi. Dengar ya. Jangan coba-coba batasan seorang ibu. Berani kamu siksa Carson lagi, sampai mati pun aku seret kamu bersama. Kamu, Mama. Carson. Jason, Eva bawa anaknya ke kantor tanpa izin buat keributan dan ganggu kami. Aku cuma mau kasih pelajaran, tapi dia tampar aku. Aku yang menyuruh dia bawa anaknya. Kau mau aku beri pelajaran juga? Bukan itu maksudku. Tapi kami memang terganggu. Aku melakukannya demi kebaikan perusahaan. Carson duduk tenang di area istirahat. Dia mendatangi area kerja cuma karena alerginya kambuh. Diam kamu. Siapa yang suruh kamu bicara? Kau bukan pimpinan di sini. Bu Eva, ini semua salahku. Anakmu makan kue stroberi dariku jadi alerginya kambuh. Tapi waktu aku beli cuma ada stroberi, gak ada buah lainnya kok. Kalau memang di dalam kue stroberinya ada buah mangga. Kalau gitu kita tanya Bu Sarah saja. Kenapa tanya aku? Anakmu alergi itu salahmu sebagai ibu, bukan urusanku. Jangan kotori namaku. Tanpa bukti aku bisa menuntut kamu. Aku ingat ada CCTV di tempat istirahat. Kita ambil saja rekaman kejadiannya. Kamu kira kamu pemilik perusahaan bisa seenaknya cek CCTV? Miron, periksa CCTV. Baik. Sarah, kau siksa anak itu dan hampir membunuh dia di sini. Aku tidak butuh kau lagi. Dan kalian berdua, gaji kalian akan dipotong 1 bulan. Jason, keluarga kita sudah berteman lama. Kamu serius mau usir aku? Grup Look tidak toleransi keburukan pegawai. Mama, tanganku sakit sekali.
Ayo ke rumah sakit. Miron, siapkan mobil. Baik. Nah, sudah 2 hari kenapa belum ada kabar? Jangan khawatir, Pak. Tunggu sebentar lagi. Pasti ada kabar baik. Kakek saja yang makan. Tidak mau, sayang kau saja yang makan. Semua punya cucu kecuali aku. Cucuku, kau di mana sih? Kau baru ketemu cucumu sekali. Walau ketemu lagi, mana bisa mengenalinya? Siapa bilang tidak bisa? Dia cucuku, meski badannya bengkak, aku masih kenal. Dokter! Dokter, selamatkan anakku! Dokter! Dokter, selamatkan anakku! Kenapa dia? Kasihan sekali. Kenapa mukanya bengkak begitu? Alerginya kambuh lagi. Tangannya juga sepertinya patah. Kenapa sangat ceroboh? Ayo diperiksa. Menjengkelkan. Kenapa tidak ada yang perhatikan anak sebaik itu? Dan kenapa ibunya datang sendirian? Mana ayahnya? Tidak tanggung jawab. Kalau dia cucuku, pasti akan banyak yang akan peluk sayang padanya. Tentu. Di mana sih cucuku ini? Pak Bos. Dokter. Dokter, gimana keadaannya? Obatnya diminum tepat waktu. Dia tidak apa-apa. Bengkaknya sudah kempes. Cuma lengannya. Ada apa? Karena terus saja terluka, kondisinya memburuk. Dokter, selamatkan dia. Di kondisi seperti ini, cuma direktur yang bisa menolongnya. Direktur ada? Direktur sekarang sedang merawat orang penting. Astaga. Tekanan darahmu turun. Kau tidak boleh terlalu emosi. Hah? Bagaimana tidak emosi sampai sekarang? Anak durhaka itu belum temukan cucuku. Sedang apa dia sekarang? Apakah dia tersiksa? Kami sudah kirim orang mencarinya. Hah? Itu saja cukup. Sebarkan ke TV, koran, media sosial. Sebarkan beritanya ke semua. Siapapun yang temukan cucuku, aku beri hadiah 10 juta. Tidak, 100 juta. Ayah, akan kami lakukan. Ayah tenang dulu. Ngomong-ngomong ayah, anak karyawan perusahaan hampir kecelakaan hari ini. Karena kau sudah stabil, aku mau pergi dulu. Tunggu. Roger, jam berapa ini? Dia masih punya waktu untuk peduli anak orang. Bukannya ini tidak loyal? Sangat tidak loyal. Aku mau cucuku. Halo, Louis. Kemarin kau nonton sepak bola. Permainannya jelek sekali. Aduh, aku bahkan bisa lebih hebat mainnya. Astaga, ada apa? Ayo, kita jadwalkan bertemu di pengadilan besok. Oke. Kita main sepak bola, sudah jelas aku lebih hebat. Permisi, ini rumah sakit, mohon jangan berisik. Tidak suka ya? Pergi saja ke ruangan pribadi. Tidak ada uang, tapi seperti Tuan Putri. Pengumuman. Keluarga Lukotasia punya keturunan. Mereka mencari tuan muda ini. Siapapun yang punya informasi, tolong segera hubungi keluarga Luk. Hadiah besar menanti. Kau kira itu anakmu? Tuan muda mereka. Sombong sekali. Beraninya bicara seperti itu. Bos? Bu Eva, Pak Bos, sedang apa kesini? jadi ini anak Bu Eva. Anakku lebih imut darinya. Keluar denganku. Pak Bos, alergi anakku sudah membaik. Terima kasih obatnya. Miron sudah membayar biaya pengobatannya. Juga aku beri kau cuti 3 hari. Rawat dia sampai sembuh di rumah. Awas! Astaga. Maaf Bos, aku nggak bermaksud. Aku ada urusan luar. Aku pergi dulu. Sampai jumpa Bos, hati-hati. Terima kasih Bu, kamu cantik sekali sih. Pasti pacarmu banyak ya. Tapi aku masih lajang, gak mungkin orang-orang itu buta apa ya. Tapi baguslah, kalau aku sudah besar, aku pasti mengejarmu. Kamu lucu sekali, kenapa kamu jago merayu? Sudah dapat jadwal periksa dengan direktur? Enggak. Semua slot jadwal bulan ini penuh, aku berharap ada slot kosong. Kamu tahu dia di mana? Aku gak boleh kasih tahu, jadi ini rahasia. Dia di ruang VIP lantai 4, sedang merawat Pak Liam. Carson, ayo kita cari dia.
Kamu pergi sendiri saja. Direktur mungkin gak akan mau menambahkan slot tambahan untukmu. Kenapa bawa anaknya? Dokter itu punya hati yang baik. Kalau direktur lihat betapa menyedihkannya Carson, dia pasti mau menambah slot tambahan. Kamu benar, pintar sekali. Ayo, Carson. Ayo ikut mama. Selama aku bisa memuaskan Pak Liam, dia pasti membelaku. Jason pasti akan membolehkanku kerja lagi. Bu, ini ruang VIP, orang asing tidak boleh masuk. Maafkan kami cuma mau menemui direktur. Bisakah kamu sampaikan pesannya? Dia sedang merawat Pak Bos. Tolong segera pergi. Tangan anakku cuma bisa disembuhkan Pak Direktur. Kalau merepotkanmu, aku bisa tunggu di sini. Aku janji gak akan ganggu. Kamu kira kamu siapa menunggu di sini? Kamu lagi? Eva Shana, kamu kira kamu siapa? Apa statusmu? Direktur yang merawat Pak Liam di dalam. Anakmu lebih penting dari nyawa Pak Liam apa? Apa urusannya denganmu? Kalau kamu ganggu Pak Liam, itu urusanku. Kamu gak akan melewatiku untuk menemui direktur. Kamu gak akan melewatiku untuk menemui direktur. Keluar dari sini. Kamu siapa menyuruhku keluar? Kamu yang melukai lengan anakku. Oh ayolah, mau sok jadi korban lagi. Dan kamu menyalahkanku. Siapa yang suruh dia gak hati-hati? Apa hubungannya denganku? Aku gak mau bertengkar denganmu. Minggir sana. Ku bilang kamu gak akan melewatiku untuk menemui direktur. Aku juga bilang, kalau aku gak menemuinya, aku gak akan pergi. Eva Shana, kamu ini emang sengaja bebal. Kalian berdua sedang apa? Seret keluar dari sini. Silakan segera pergi. Aku cuma mau temui direktur. Setelah menemuinya, aku akan pergi. Eva Shana, kamu tuli atau gimana? Keluar dari sini. Dasar tidak berguna, mereka semua tidak berguna. Memangnya mereka sudah niat mencari cucuku? Pak Liam, tekanan darahmu sudah stabil. Jangan terpancing emosi. Kalau tidak, kau akan terkena pendarahan di dalam. Tekanan darahku stabil atau tidak? Kalau cucuku tidak bertemu, aku tidak yakin aku masih bisa hidup. Dengarkan, kalau kau buat aku marah sampai mati, aku akan membawamu. Di kehidupan setelahnya, kau akan jadi dokter pribadiku. Tidak. Aku tidak menyinggungmu. Aku mau menemui direktur. Siapa yang teriak-teriak? Aduh, sakit, lepaskan aku. Sarah Swift, dulu aku sangat sabar denganmu. Cuma karena aku ingin tetap kerja. Kamu kira aku target mudah? Siapa yang berisik di sini? Dia butuh pemulihan yang tenang. Roger, wanita ini mengganggu Pak Liam dan beraninya menamparku. Aku cuma mau mengusirnya. Direktur, tolong periksa tangan anakku. Tangannya sangat terluka. Dokter yang merawat bilang cuma kamu yang bisa menyembuhkannya. Eva Shana, sampai kapan kamu mau begini? Direktur, jangan perhatikan dia. Wanita ini selalu bohong. Fokus saja merawat Pak Liam. Direktur, ku mohon periksa dia. Anakku masih kecil. Dia nggak boleh cacat. Pak Liam sudah sembuh. Ini anak kecilnya ya. Ikut denganku. Terima kasih, Direktur. Direktur, jangan menelantarkan Pak Liam untuk dua pengemis ini. Kamu lupa rumah sakit siapa ini? Pak Liam itu bosmu. Kau? Direktur, kalau kamu menunda perawatan Pak Liam karena orang lain, kamu bisa tanggung jawab. Kamu nggak boleh memeriksa anak itu. Ini... Eva Shana, kamu lihat dirimu sendiri. Apa statusmu? Masih mau direktur merawat anakmu? Kecuali dia terlahir di keluarga Luke. Keluar dari sini sekarang. Lepaskan aku. Direktur, tolong anakku. Ini hukuman karena sudah melawanku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kalian ributkan? Jangan lukai mamaku. Akan kubalas kamu. Mama, pakai maskermu. Mama, dia lucu sekali. Jason, mereka mengganggu Pak Liam. Cepat suruh semua penjaga usir mereka. Itu nggak benar. Sudah jelas Mama minta direktur menyembuhkanku. Dan kamu orang jahat yang menghalangi kami. Dasar bocah. Diam. Karena kau mau menjenguk dokter, jangan buang-buang waktu lagi. Direktur, kau bawa mereka. Baik. Ayo, ikut aku. Terima kasih, Pak. Sarah Sweet, sedang apa kau di sini? Jason, ku dengar Pak Liam sakit. Aku mau menjenguknya. Tidak usah. Ayahku harus istirahat dengan tenang. Kau pergi saja. Roger, iya. Jangan biarkan dia masuk. Baiklah. Jason! Bawa buahmu dan pergi sekarang. Aduh. Orang tidak berguna. Sampai sekarang, selain baru tahu kalau cucuku bernama Carson sana, apalagi yang kau tahu?
Ayah, aku tahu. Ya, jangan terlalu emosi. Bagaimana aku tidak emosi? Aku mau cucuku. 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 Carson sana. Harusnya dia mudah, kembali hidup normal. Tapi kau harus rehabilitasi tepat waktu. Silakan bayar biayanya. 67 juta. Direktur, aku belum punya uang sebanyak itu. Bisakah tunggu beberapa hari? Demi Pak Liam, baiklah. Tapi kau harus segera melakukannya. Terima kasih. Kamu orang yang baik. Bu Eva, bukannya dia harus cuti dan merawat anaknya di rumah? Kenapa dia jualan di jalan? Miron, iya. Bantu aku lakukan sesuatu. Baiklah. Berapa harganya? Ini satunya 10.000. 10.000. 15.000 dapat 2. Kau kira aku siapa? Aku mau semua. Carson, Mama ketemu orang kaya hari ini. Dia beli semua balonnya dengan bonus. Ini makananmu. Bukannya itu Ibu Eva. Berapa pekerjaan yang dia kerjakan? Jenguk anaknya di rumah sakit. Baik. Pak Jason, kami sudah menunggu lama. Aduh, kenapa baru datang ya? Aku harap kau benar ada kepentingan. Nah, tentu sajalah. Bisakah Sarah kembali ke perusahaan? Keluarga kita sudah berteman lama. Kau bahkan tunangan dengan adikku yang hilang. Jadi kau sudah seperti adik iparku. Ayolah, berikan dia kesempatan. Kau sudah bilang sendiri. Tunanganku itu adikmu yang hilang. Bukan Sarah Swift. Baiklah. Aku tahu kau tidak akan mau. Hati-hati dengan anak adopsimu. Sepertinya punya niat buruk. Apa yang kamu lakukan? Jadi benar, orang sepertimu cuma pantas kerja di tempat seperti ini. Berpikirlah untuk segera mundur, karena kalau grup Luke tahu, mereka akan segera memecatmu. Tapi seingatku yang dipecat ternyata kamu kan? Kamu kira cuma karena aku sudah nggak kerja di sana, kamu bisa rayu Jason? Di keluarga kaya, mereka cari yang status sosialnya sepadan. Orang dari latar belakang sepertimu nggak pantas untuknya. Kamu pantas, tapi bos juga nggak suka denganmu kan? Fashana, ini peringatan untukmu. Jauhi Jason. Kami akan segera menikah. Kalau kamu rayu Jasonku lagi, nggak akan kubiarkan kamu. Jasonmu? Sejak kapan bos jadi pacarmu? Tunggu saja, sebentar lagi dia milikku. Aku masih ada pertemuan perusahaan. Aku harus pergi sekarang. Kenapa kau mengurus perusahaan dulu? Kau tidak akan bisa cari istri dan meneruskan keluarga. Jason. Jason! Pergi kau. Jason, ku bantu kamu istirahat ya. Aku nggak nyangka bos seleranya jelek. Kau membuatku mabuk. Jason, bukannya kamu selalu ingin punya anak? Aku juga bisa kasih kamu. Pergi. Sarah Swift, kalau kau menyentuhku, aku pastikan kau menyesalinya. Bukannya bos menelantarkanmu. Bos! Fashana! Bos, kamu terlalu ceroboh. Fashana, kalau kau tidak mau, bawa saja aku ke rumah sakit. Pak Liam, tolong Carson. Minggirlah.
Sudah telat kalau ke rumah sakit. Kamu menyelamatkan Carson. Anggap saja ini aku membayar jasamu. Jangan khawatir. Aku akan tanggung jawab. Aku nggak mau kamu tanggung jawab. Memangnya kenapa? Aku bisa belikan kau apapun. Bayar biaya perawatannya. 67 juta. Aku butuh uang, 67 juta. Meski dengan kembalian. Ini 100 juta. Biaya penyembuhan Carson akhirnya terbayar. Terima kasih bos, kamu terbaik. Bos, semalam kau dan Bu Eva, dia cuma mau uang. Aku tidak lebih penting dari uang di benaknya. Oh ya, bagaimana kabar anaknya? Aku sudah ke rumah sakit, anaknya sudah rawat jalan. Pak Bos, kenapa kepalamu pusing? Jangan berisik, aku komunikasi dengan cucuku. Benarkah? Ini tidak apa-apa. Dia cucu keluarga Luke. Ada hubungan darah antara kami. Pak Bos, apakah ini... jangan pegang. Ini cucuku. Cucu? Kemari, aku beritahu. Cucuku itu, dia sangat tampan. Menurut standar kekinian, dia pasti anak tampan. Anggap saja begitu. Bisa dibilang, cucu kesayanganku mewariskan semua kualitas bagusku. Kenapa? Tidak percaya? Lihatlah. Kau lihat. Kau gambar ini gambar orang. Rambutnya cuma 3. Kau ini apa-apaan? Kau tahu apa? Yang penting aku tahu ini bagus. Direktur, Carson Shana sudah pulang, ibunya minta titip salam. Oke, aku tahu. Siapa? Carson Shana. Dia salah satu pasienku, anak kecil 6 tahun. Lengannya patah. Kakek, maaf ya. Aduh, itu adalah cucuku yang kucari selama ini. Apa? Kau punya nomor teleponnya? Kau punya alamatnya? Iya. Mungkin. Ini dia. Lihat, ini informasi rumah sakit. Sempurna. Ayo, keluar dari rumah sakit. Ayo, jemput tuan muda. Ayo, jangan pergi pakai pakaian rumah sakit. Harus cuci apel sebelum dimakan. Mama, berarti kita bisa langsung minum air keran. Nggak boleh. Air keran harus direbus sebelum diminum. Oh, itu aneh. Kenapa air keran nggak bisa diminum? Tapi kita bisa cuci apel pakai itu. Kamu dapat pertanyaan itu dari mana? Biar ku cucikan. Perempuan. Mama, HP-mu berdering. Kamu jawab ya. Siapa yang telepon? Halo, kamu butuh bicara dengan Mama? Kau Carson Shana. Kau sedang di rumah ya? Iya, siapa ini? Aku kakekmu. Akhirnya kita bertemu. Kakek benar-benar rindu padamu. Kamu bukan penipu kan? Kami sangat miskin. Gak akan ku kasih tahu password banknya mamaku. Kau ini benar-benar anak pintar. Memang benar gen keluargaku. Jangan khawatir. Kakek tidak mau uangmu. Lebih baik kakek berikan semua uang kakek. Oh iya, kakek sudah di jalan ke rumahmu. Kenapa kamu ke rumahku? Untuk melihatmu lah. Aku sudah beli rumah ini dari tuan tanahnya. Sekarang bawa anakmu dan pergi dari sini. Tuan tanahnya gak kasih tahu, aku harus tanya dulu. Diam kamu. Rumah ini sekarang punyaku. Kalau aku minta kamu pergi, kamu harus pergi. Ayo cepat, ambil semua barang mereka ke sini. Dia membawa banyak bawahan. Aku gak boleh melawan. Gak usah repot-repot. Kami kemas sendiri saja, lalu segera keluar. Aku gak cuma mau kamu keluar dari sini, tapi kamu juga harus keluar dari kota ini. Dan jangan pernah kembali. Kenapa? Cuma karena aku tahu Jason duluan. Kamu wanita yang hamil di luar nikah dan perilakunya gak pantas, berani menidurinya. Sudah jelas kamu yang membuatnya mabuk, dan itulah kenapa dia menemuiku. Gak peduli alasan apapun, Eva Shana. Kamu merusak rencanaku lagi dan lagi. Kamu bahkan buat Jason melindungi anak gak sahnya ini. Kamu cuma mencoba merayunya dengan penampilanmu kan? Aku gak merayunya. Kamu masih cari alasan. Sekarang apapun yang kau katakan, kau sudah menghalangiku. Kalau kamu mau hidup, keluar dari kota Siah. Aku akan keluar. Ayo.
Ayo lebih cepat, cepat. Kurang ajar, kenapa lama angkat teleponnya? Aku menemukan cucuku. Tapi di dalam bahaya. Cepat kemari. Apa? Aku segera ke sana. Siapapun yang melukai cucu keluarga Luke pasti sudah siap mati. Benar. Mama, kita mau pergi. Orang bijak mengalah kalau lawannya banyak. Kita rencanakan setelah pergi dari sini. Oke. Tunggu. Apalagi yang kamu mau? Selama ini kamu hidup di rumahku dan membuatnya berantakan dan rusak. Sekarang aku mau kamu kompensasi kerusakan. Rumah ini sudah tua waktu aku pindah. Kenapa harus ku kompensasi? Gak peduli. Kalau kamu gak mau bayar, kamu harus berlutut dan sujud padaku. Nanti akan kulepaskan. Sarah Swift, kamu gak tahu malu. Kalau nggak bisa, kamu harus bayar. Seseorang geledah dia. Keluarkan semua barang berharganya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Siapa yang berani mengganggu cucuku? Pak Liam, bukan begitu. Pak Liam, maafkan aku. Demi pertemanan generasi di keluarga kita, aku mohon maafkan aku, Pak Liam. Kau dengar ya? Kalau bukan karena orang tuamu, kakimu sudah kupatahkan. Aku peringatkan mulai sekarang, kau harus menjauhi mereka. Kau tidak boleh kesini lagi. Paham kau? Enggak, Pak Liam. Keluarkan mereka dari sini. Pergi. Pergi kau. Pak Liam, kamu salah paham. Bukan begitu ceritanya, Pak Liam. Pak Liam. Pergi. Sayangku, ayo kemari. Kemari sini biar kakek peluk. Kamu benar-benar kakeknya Carson. Tentu saja. Kalau gitu siapa anakmu? Ini tes DNA yang kulakukan setelah menemuinya di rumah sakit. Dia jelas cucuku. Carson. Dia benar-benar kakekmu. Ayo sini-sini kakek peluk. Ayo sini sayang. Cepat-cepat. Sini-sini kakek peluk. Oh ya ampun. Sayangku. Kakek tidak bisa makan dan minum akhir-akhir ini. Akhirnya menemukanmu. Ayo pulang dengan kakek. Kakek membelikanmu hadiah. Kau mau apa? Kakek akan belikan. Aku mau sama mama. Bu Eva ya. Begini, kau bawa anakmu. Pergilah bersamaku. Kau tidak bisa tinggal di sini. Memangnya ini boleh? Oh, aku paham. Kau kira kau bukan siapa-siapa ya? Kalau begitu, aku akan atur kalian tinggal di rumah satunya. Kau dan anakmu bisa tinggal di sana. Di sini nggak aman. Tangan Carson jangan sampai luka lagi. Begitu ya. Terima kasih. Baik-baik. Halo. Brandal, aku beritahu. Aku mau pindahkan barang cucuku ke villa pinggir kota. Amankan dia dan ibunya dulu. Kenapa tidak bawa ke rumah lama saja? Anaknya tidak mau kalau tidak bareng ibunya. Baiklah. Sampai ketemu di sana. Oh iya, Kondisi keluarga kita. ayah jangan beritahu siapa aku. Aku tahu. Pak Jason, Anda tidak mau Pak Liam beritahu Anda siapa? Karena di satu sisi itu ibunya tuan muda. Di sisi lain Bu Eva. Anda tidak tahu mau pilih yang mana. Kau banyak omong. Ayo Carson, lihat. Ini di rumah. Selamat datang Tuan Muda. Wah, kakek rumahmu besar dan indah ya. Sekarang ini jadi milikmu. Masa iya? Aku bisa selamanya tinggal di sini. Gak akan ada yang usir. Tentu saja, kau adalah cucuku, pewaris tunggal keluarga Lukas. Nanti rumah ini, perusahaan, semuanya jadi milikmu. Hebat sekali. Ayo, lihat ke dalam. Cung, 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 cung. Cung, 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 cung. Kenapa baru datang? Cung, 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 cung. Sini. Iya, temui dulu cucu tertuaku. Jadi kamu ayahku. Iya, Kenapa kamu tinggalin mamaku? ayah yang salah. Ayo, sini peluk ayah.
Mamamu mana? Mama sudah pergi kerja. Aku beritahu. Perusahaan mamanya jelek, tidak manusiawi. Sudah semalam ini minta pergi lembur. Bos perusahaan itu bajingan sekali. Ayah. Kau pilek. Jauh-jauh dari cucuku. Jangan tularkan dia. Ayah. Sudah. Tidak usah bicara. Kapan kau akan menikahi mama dari anak ini? Ayah, menikah itu tidak main-main. Aku pikir-pikir dulu. Pikir apa lagi? Dia satu-satunya ahli waris kita. Kalau tidak ibunya siapa lagi? Dasar bajingan. Kau tidak mau tanggung jawab ya? Bukan begitu. Ayah tenang saja. Aku akan tanggung jawab. Tapi tanggung jawab bukan berarti harus menikah kan? Tidak menikah. Brengsek. Dasar brengsek. Ayah. Lebih parah dari brengsek. Ayah. Pergi. Ayah dengarkan dulu ayah. Dengarkan dulu. Ayah. Pergi. Ayah dengarkan dulu ayah. Pergi sana. Ayah dengar dulu. Ayah. Kenapa ayah begini? Pikir dulu sebelum bertemu Carson. Pergi. Ayah. Pergi. Ayah. Tua bangka ini tidak jelas sekali. Emosian. Carson. Dia panggil anak itu Carson. Anak Nona Eva namanya Carson. Pak, mungkin anakmu itu anak Nona Eva. Pak Bos, kenapa kesini? Bukan. Aku pernah lihat anak Eva. Bukan yang itu. Ayo. Baik. Kok bisa dia berlagak seperti tidak ada apa-apa? Nona Eva, terima kasih sudah kesini walau sedang cuti. Gak apa-apa. Pak Bos, ada yang bisa kubantu? Nona Eva, tolong sortir 3 dokumen ini. Buat nanti rapat. Baik. Eva, gak usah dipikirin. Halo, Nona Sarah. Pak Jason kasih perhatian khusus ke Eva. Kayaknya Jason gak akan tertarik sama dia. Cari cara, bikin dia dikeluarin. Ku kasih kamu 200 juta. Baik, mohon tunggu kabar baiknya. Selesai. Sudah selesai. Oh, sudah. Mana berkasnya? Bisa seceroboh itu buat salah di kerjaan dari Pak Jason. Dasar gak becus kamu ini. Aku lihat barusan dia teleponan saja terus. Pasti gak selesai karena itu, Pak Jason. Dia baru sebulan di sini sudah kacau. Orang kayak gini depak saja. Kata siapa aku gak kerja? Nona Eva, kamu mau kerjain ulang lagi? Sekarang diulang tidak akan keburu. Kecuali kau bisa mengembalikan file yang hilang. Kalau tidak salah kau interview buat programmer. Bisa saja kau hacker yang andal, ya kan? Miron, jangan kebanyakan nonton drama lah. Hacker dari mana? Buang-buang waktu saja. Sudah hilang gitu berarti nggak dikerjain. Kalau jadi kamu, aku langsung undur diri sekarang. Nona Eva, nggak apa-apa. Aku tahu buru-buru, tapi tunggu saja. Nona Eva, trik apa lagi ini, ha? Bukannya kamu ada cadangan buat dokumen penting? Pak, ini berkasnya. Dia nggak mau lihat aku karena kejadian semalam. Apa dia terlalu malu? Mungkin aku harus jaga jarak.
tunggu. Pak Jason, Masuklah. nggak perlu. Aku tunggu yang selanjutnya saja. Masuk. Masuk. Baik. Miron, kau lupa sesuatu. Bukannya kau lupa sesuatu? Hah? Aku lupa apa? Katanya kau mau ke toilet. Tidak kok. Oh iya, aku harus pergi. Tidak enak rasanya. Pak Bos mudi sekali akhir-akhir ini. Beberapa hari ini hampir saja aku bermasalah. Hati-hati. Kenapa aku mual terus sekarang? Perutku kenapa? Aku harus ke rumah sakit. Nona Eva, apakah aku menjijikan? Tentu saja enggak lah. Kamu ganteng banget dan juga kaya. Dengan badan bagus begini, gak tahu berapa banyak wanita yang mengidamkan pria kayak bapak. Ternyata pria itu harus dijilat sebegitunya. Bahkan si Iyo galak juga. Pak Jason, tenang saja. Yang terjadi malam itu aku gak pernah bocorin kok. Kudoakan yang terbaik untukmu. Semoga Anda banyak anak. Dadah. Tunggu. Apa? Kembar 3? Iya, kembar 3 selamat. Satu karson saja sudah sulit biayanya, sekarang tambah 3. Gimana ini? Kasih tahu Pak Bos saja kah? Lagi pula dia ayahnya. Masuk. Pak Bos. Tanda tangan. Pak Bos, Anda mau punya banyak anak? Dia mau punya anak denganku. Tapi keluarga ini cuma ada satu pria per generasi. Tidak mungkin punya anak lagi. Terlalu banyak anak buat pusing. Satu saja cukup. Brengsek. Ada apa ini? Brengsek. Bajingan. Pak Jason ada rapat nanti, perbanyak berkas ini. Paham? Eva, kamu hamil? Kamu bukannya nggak ada pacar ya? Kok malah perbanyak tes kehamilan? Pak Jason datang nanti, kasih lihat ini saja. Dia pasti pecat kamu. Eva, kamu ngapain sih? Bisa fokus kerja nggak? Yang begini mau jadi asisten manajer, memalukan. Hah. Maafkan saya, kali ini beneran kelalaianku saat bekerja. Akan kuperbaiki. Mau buat apa, ha? Lain kali, siapa yang mau kasih kamu kesempatan? Hal ini akan kujelaskan pada Pak Jason dan jadi pelajaran yang setelahnya bukan urusanmu. Jadi pelajaran, pulang awal sajalah. Cuma soal kecil saja. Kamu suruh dia pulang. Berhak apa? Katamu masalah kecil. Kutanya sekarang. Siapa yang lalai kayak dia? Masalah pribadi sekacau ini dan masih berani di sini. Pulang saja lahiran sana. Kali ini memang salahku pas kerja. Tapi itu bukan alasan kalian buat serang aku secara personal. Hidup pribadiku gak ada urusannya. Dan kalian gak bisa mendikte aku. Kulitmu kamu tebal juga ya. Peduli amat kamu hamil sama siapa. Setelah kayak begini masih bisa kerja di sini. Benar, siapa ayah dari anakmu ini? Apa bapaknya gak sama kayak anakmu sekarang?
Wanita dengan hidup kacau kayak gitu, senang cari masalah. Kamu bisa jadi penyakitan, bisa nularin ke kita juga. Nah itu tuh, tunggu Pak Jason datang. Pak Jason benci orang dengan hidup kacau. Pas dia datang, pasti pecat kamu. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Ada apa ini? Pak Jason, Eva ngacau di kerjaan kita. Kita kasih tahu nggak mau dengar. Dan sekarang dia resek sendiri. Bukannya kalian yang agresif. Bukan masalah serius pula. Apanya yang nggak serius? Ngawur sekali kamu. Katakan, apa yang terjadi? Aku nggak bisa kasih tahu kehamilanku. Barusan aku pas fotokopi berkas nggak sengaja ketuker sama data pribadi. Aku sendiri. Bukan masalah besar lah. Semua pernah salah saat kerja. Kalian ribet sekali. Miron, kita mau jaga perusahaan kita. Eva ini cuma fotokopi saja nggak bener. Untungnya ketahuan sekarang. Kalau nggak malu-maluin dong. Benar, fotokopi ini akan dikasih ke mitra. Bikin perusahaan malu abis. Yang gini harus dipecat nih. Diam. Sejak kapan perusahaan ini jadi kalian yang mengatur? Hati-hati lain kali. Baik, nggak akan lagi. Pak Jason bukan saja kerjanya yang kacau balau. Urusan pribadinya juga kacau balau loh. Yang barusan difotokopi itu tes kehamilannya. Tes kehamilan? Tes kehamilan apa? Bukan apa-apa. Yang ini. Jadi kau hamil? Ternyata itu alasannya. Pak Jason, harusnya orang kayak dia layak untuk dipecat. Benar, dia hamil baru pas masuk ke sini. Malu-maluin banget, pantas dipecat. Kalau nggak ditiru sama karyawan lain, bakal gimana ke depannya? Perusahaan nggak bisa main pecat ibu hamil. Mutasi aja kalau begitu. Ku dengar di gudang sedang kurang orang, kamu pergi ke sana saja. Yang di gudang itu kerja kasar semua. Kenapa harus Eva yang ke sana? Kurasa dia cocok buat itu. Lagi pula hidupnya sudah rusak. Siapa tahu dapat anak haram di sana. Jijik banget. Anak terakhirnya saja hasil kecelakaan. Sekarang hamil kembar 3. Nggak tahu ayahnya juga siapa. Mungkin bawa anak ke sini mau perusahaan yang hidupin. Pak Jason, aku nggak mau punya rekan begini. Berantakan banget hidupnya. Cukup. Karena tidak ada yang mau jadi rekannya, maka dia dipecat. Dengar nggak Eva? Kamu dipecat. Cepat keluar dari sini. Maksudku kalian berdua. Apa? Pak Jason, yang hidupnya berantakan kan Eva. Kau kira kau bisa seenaknya saja menghapus berkas dari laptop Eva tanpa tinggalkan jejak? Miron? Pak Jason, saya salah. Pak Jason. Mereka benar menggali kuburan sendiri. Rapat ditunda. Semua bisa bekerja lagi. Diam di sini. Eva, nggak apa-apa, tenanglah. Tidak ada yang mau kau katakan? Ini memang salahku sendiri. Bisa seceroboh itu. Aku akan perbaiki diri biar lebih baik ke depannya. Bukan itu maksudku. Aku ke HR sekarang, kasih surat resign. Eva, kau hamil 4 bulan dan itu anakku kan? Ya anakmu lah. Kamu kayak mereka mikir aku wanita murahan dan gampangan. Bukan itu maksudku. Maksudku, kau akan apa dengan 3 anak ini ke depannya? Kasih aku 5 juta. Untuk apa? Aborsi lah. Kamu kira aku mau hidupin mereka sendirian? Tidak, Aku 1 anak saja sudah setengah mati, apalagi 3 anak sekaligus. aku yang urus. Kamu mau? Eva, aku akan tanggung jawab padamu. Lahirkan anaknya dengan lancar. Ya, Ini dia ngelamar aku kah? tolong pikirkan lagi. Cucuku,
Anak tampan ini. Halo. Kakek Roger. Istirahat yang baik. Besok kakek kesana dari pagi ya. Dadah, cinta. Dadah kakek. Jason. Ayah. Aku mau bicara. Lusa nanti aku berencana mau pesta syukuran. Aku akan kenalkan cucuku pada semua orang. Dan di saat yang sama aku juga mau umumkan pernikahanmu dengan mamanya Carson. Aku tidak bisa. Dia sudah melahirkan anak. Kau tidak mau menikahinya. Kau bukan orang. Bukannya waktu itu ayah yang membiusku? Kau jangan begitu. Itu karena kau tidak mau menyentuh wanita sama sekali. Kalau tidak aku bius, tidak akan ada Carson. Harusnya kau berterima kasih. Benar. Baiklah, tidak usah ribut. Aku mau bicara. Tidak mau dengar, tidak mau. Asal kau tahu, keluarga Lucas cuma ada Carson pewaris tunggal. Suka atau tidak suka, kau harus menikah. Aku tidak bisa biarkan cucuku di sana menderita. Baiklah. Di sini ada 3 cucu lagi. Ayah pilih. Punyamu. Siapa lagi? Masa iya? Ini palsu. Keluarga Lucas cuma punya 1 anak laki-laki setiap 18 generasi. Jason, sekarang kau sudah ada Carson. Mana mungkin ada anak lainnya? Eva bukan orang seperti itu. Memang Eva bukan orang seperti itu. Seperti apa? Ayahmu sudah temui banyak wanita. Ingat kau, dia cuma incar hartamu. Dia pasti dibodohi. Benar, kurasa juga begitu. 3 anak ini, kalau memang anakmu, aku panggil kau ayah. Ayah, aku tahu ayah sudah temui banyak hal. Kalau ayah bertemu dengan Eva, akan tahu juga kalau dia hatinya tulus. Ayah akan suka padanya. Kalau kau melihat ibunya Carson, kau juga akan suka. Nona Eva tangguh juga ya. Wanita hebat. Buat menghidupi Carson, dia rela banyak menderita. Kerja di mana-mana. Kalau berani kecewakan dia, percaya atau tidak, bisa kupatahkan kakimu. Iya, aku kasihan padanya. Tapi aku cuma bisa menanggung 1 orang. Aku bisa beri kompensasi. Roger, kau dengar makhluk ini bicara? Tidak boleh begitu. Aduh ya Tuhan, aku kesal. Aku marah sekali. Tuan muda, dokter bilang pimpinan tidak boleh stres. Bisa mengancam nyawanya. Ayah, pimpinan. jangan tegang ayah. Tenanglah. Kalau tidak ingin aku sedih, kau harus bertemu Nona Eva. Aku kasih WeChat-nya, kalian ngobrol lah. Tunggu, lihat saja sendiri. Sana-sana, lihat. Lihat. Bos, kenapa selarut ini ada WeChat? Bos, sudah larut. Ada perlukah? Mungkin dia mau tanya hasil keputusanku. Tapi aku belum yakin lah. Maaf, walau kita punya anak, tidak bisa aku nikahi. Aku mau menikahi orang lain. Kau pikir dulu maunya bagaimana? Aku bisa beri kompensasi. Hei, dengar nggak? Pak Jason mau nikah. Beneran kah? Tentu saja beneran. Pak Jason sudah umumkan nikahnya sudah direncanakan. Nggak tahu siapa pengantinnya yang nikahi Pak Jason. Wanita beruntung ya. Pak Jason bilang ini ibu dari tuan muda. Oh iya, keluarga Lucas urus tuan muda dengan baik. Ibunya manfaatin anaknya nggak sih? Eva, kenapa? Nggak apa-apa, aku kebakar sendiri. Aman-aman saja, baguslah kita pergi duluan ya. Jadi orang yang dia nikahi itu ibunya anak ini. Eva, Bos, ada yang mau dibantu? Eva, kau sudah putuskan? Sudah kuputuskan. Kalau begitu kau setuju? Aku setuju. Aku mau punya 3 anak.
Terus untuk itu, kita akan bagi hak asuh. Kasih uangnya tepat waktu ya. Eva, kau ini kenapa? Tenang, aku bukan benalu kok. Setelah anaknya lahir, tengok sekali seminggu saja. Kalau gitu bisa kan? Sekali sebulan juga nggak apa-apa, nggak bisa lebih. Anak juga butuh ayahnya. Kau kemarin bilang bukannya 3 anak saja susah. Iya, tapi aku lupa ngomong. Ayah Carson ngehubungin. Keluarganya kaya raya, kami mau menikah. Lagi pula kakek Carson bilang mau kasih aku status yang layak. Itu nggak bohong sih. Bos, apa aku datang di saat yang tidak tepat? Miron, cari tahu segera. Cari tahu siapa ayah dari anak Eva itu. Dia campakkan anaknya sampai bertahun-tahun lamanya. Dasar brengsek dia. Dia bilang mau menikahi pria itu. Dia pasti buta, dia tidak tahu siapa yang menonjol. Itu pasti tentu saja Anda. Akan kuperiksa sekarang. Cepatlah. Kamu nggak sudi menikah. Aku juga nggak mau nikah. Bajingan. Nona Eva, ini hadiah Pak Jason buat Anda dan Tuan Muda. Dia mau ingatkan jangan sampai telat datang besok. Akhirnya besok aku temui ayah Carson. Ibu, ayah, pesta keluarga Lukas itu besok. Mereka akan akui tuan mudanya. Kayaknya mereka akan umumkan tunangan juga kalau Jason nikahi orang lain. Terus gimana kalau Rara balik? Kita tidak bisa diam saja. Jason dan Rara sudah tunangan, masa mau menikahi orang lain? Ayah, ibu, Rara hilang beberapa hari lalu. Tidak bisa harap Jason menunggu. Kita masih bisa temukan Rara kan? Kita akan temukan dia. Rara punya tanda lahir kupu-kupu di leher. Itu tanda miliknya. Carson, mari temui ayah. Ayah. Halo, Nona Sarah. Aku melihat mereka. Tunggu apa lagi? Cepat culik mereka dan bawa kemanapun. Yang penting, anak itu nggak boleh datang ke pesta perkenalan malam ini. Baik. Ayo. Hei, tunggu. Hei. Kakak, dia bawa mobilnya juga, Kak. Astaga. Apa kita harus telepon polisi? Telepon polisi? Bodoh kau. Kalau polisi datang, kita yang ditangkap, bukan mereka. Nggak guna gitu aja nggak bisa. Mobil juga sampai dicuri. Ayo. Oke. Sarah, ayo. Iya. Selamat datang, Tuan Muda. Ya ampun, syukurlah. Kalian berdua tidak apa-apa. Ya ampun. Waktu dapat kabar itu aku kaget setengah mati. 2 orang itu mau culik Carson. Menurutku, ada hubungannya sama pesta keluarga ini. Beraninya mereka mau menculik cucuku. Tunggu sampai mereka ketangkap. Akan aku habisi mereka. Oh, sayangku. Lihat, pakaianmu sampai robek. Kalau begitu, aku bawa Carson ganti baju dulu. Anakku ada di dalam. Kau belum pernah bertemu kan? Kau bisa kenalan dulu. Ayo, Carson, ikut kakek ganti bajumu ya. Ayo. Sini, jangan takut ya. Kau lihat tripod di sana. Itu tempat proyek kerjasama keluarga Luke dan Swift. Eva Shana? Kamu ngapain di sini? Ayah, ibu, kakak. Ini orang yang rebut tunangan Rara. Dia biasa saja kok. Kenapa kamu berani rebut tunangan anakku, hah? Apa maksudnya? Jangan pura-pura. Eva, kamu ini wanita perusak hubungan orang. Jadi ayah Carson itu calon menantu mereka toh. Aku baru 1 kali ketemu ayah Carson 7 tahun yang lalu. Kami bahkan gak ingat satu sama lain. Lagian, aku gak pernah coba buat dapetin dia.
Omong kosong apa itu? Kamu pasti bohong. Kamu cari perhatian dia terus di belakang. Jadi kau Eva, aku dengar latar belakangmu tidak bagus. Beraninya kau merebut tunangan anakku. Iya, kalau bukan karena trik licikmu sehingga dia sampai bisa tidur sama kamu dan hamil, kamu nggak mungkin bisa ada di sini hari ini. Kamu nikah sama orang kaya, itu cuma delusimu tahu. Jadi gitu asal-usul tuan muda. Wah, wanita itu licik sekali. Aku dengar keluarga Luke belum setuju nikahi dia. Mungkin mereka sudah tahu kalau ini cuma trik licik. Keluarga Luke. Eva, ini 700 juta. Tolong kau pergilah. Jangan hubungi keluarga Luke lagi. Jadi Jason benar-benar ayah Carson. Kebetulan banget. Dan anakmu, jangan khawatir. Kalau Rara sudah pulang, dia pasti akan jaga anakmu dengan baik. Benar-benar orang miskin. Kamu mau aku pergi pakai uang sedikit ini? Eva Shana, saranku kamu jangan rakus deh. 700 juta itu cukup buat seumur hidupmu. Kalau andalin gajimu, mana bisa biayain seumur hidup? Bukannya kalau nikah sama ayah Carson aku bisa dapat lebih dari 700 juta. Terus, keluargamu kan kaya. Kenapa nggak lemparin uang dan hancurin hidupku saja? Kamu berapa? Aku mau sebanyak harta yang keluarga Luke punya. Gimana mungkin sebanyak harta keluarga Luke? Kamu gila. Kau tidak mau uang. Cuma cari masalah kan? Aku cuma mau bilang, gak semua bisa diselesaikan pakai uang. Dan aku juga gak pernah kepikiran sedikit pun untuk menikahi ayah Carson. Kalau gitu pergi sekarang. Hari ini pesta perkenalan anakku. Kenapa aku harus pergi? Gak mau pergi ya? Kak, gak usah terlalu sopan sama dia. Kita seret saja sekarang. Lakukan apa yang kubilang. Tidak apa-apa. Ayah, aku punya kabar baik untukmu. Ibunya cucuku sudah di sini. Temui dia. Aku jamin kau akan suka. Baiklah. Waktunya selesaikan semua. Bos, kabar buruk. Aku lihat Nona Eva datang. Kenapa dia di sini? Mungkin dia pikir kau mau tunangan, jadi dia datang untuk mengacaukan. Eva? Apa dia orang yang hamil 3 anak kembar itu? Beraninya dia mau kacaukan ini. Lihat saja nanti. Ayo seret dia. Aku diundang Tuan Jason hari ini. Ada yang berani seret aku? Eva, kamu bilang gak mau nikahi keluarga Luke, tapi sekarang mau tetap di sini. Ngapain pura-pura lagi? Kamu gak akan ngerti kalau aku jelasin. Gak perlu aku jelasin kan? Kamu pikir kamu istimewa karena anak itu? Kamu gak pantas pakai anakmu sebagai alasan. Kalau bukan karena anak itu, kamu pikir keluarga Luke bakal suka kamu? Jadi kamu yang suruh orang culik Carson, hah? Kamu ngomong apa? Memang kamu punya bukti? Benar dugaanku. Kau gila, kau berani siram Sarah? Aku sudah bilang kan, kalau berani ganggu anakku gak akan kubiarkan. Sarah, kamu gak apa-apa? Ibu, dia tuduh aku, tolong bela aku. Minta maaf ke anakku. Dia culik anakku duluan. Ngapain aku minta maaf? Kamu gak punya sopan santun apa? Kamu sudah nuduh orang sembarangan tanpa bukti. Mana orang tuamu? Aku penasaran, gimana cara mereka ajarin kamu? Ibu, dia anak yatim piatu, gak punya orang tua. Jadi gak ada yang ajarin kamu ya? Pantas kasar banget. Mungkin orang tuanya sudah tahu dari kecil kalau dia bermasalah. Jadi mereka tinggalin dia. Tutup mulutmu. Ayahku gak tinggalin aku karena itu. Mereka punya alasan lain. Minta maaf ke adikku. Gak mau. Lepasin aku. Kenapa bisa ada orang yang gak tahu malu kayak kamu? Sudah rebut tunangan Rara. Mau sakiti Sarah lagi. Kamu pikir keluarga Swift bakal diam aja? Minta maaf sekarang juga. Atau kami pakai cara kasar. Aku gak mau. Kamu? Hah? Aku bilangin ya, Jason cuma punya Kak Rara. Walau dia akuin anakmu hari ini, dia gak akan nikahin kamu. Jason katamu. Jadi, ayah Carson itu bosku. Gimana? Kamu takut sekarang? Orang tuaku sayang sama aku. Kakakku bisa lindungi aku. Kamu cuma anak yatim piatu. Emang kamu bisa kalahin aku? Lepaskan dia. Itu Tuan Jason.
Lepaskan dia. Bosku beneran ayahnya Carson. Ada apa ini? Jason, wanita ini jahat. Kami cuma mau ngobrol sama dia, tapi dia malah siram minuman ke aku. Gaun ini eksklusif tahu. Wanita ini sudah ganggu kami. Kami mau dia minta maaf. Benar, keluarga Swift, keluarga terhormat. Wanita ini mengganggu kami. Dia tidak hormat dengan kami. Eva, coba ceritakan apa yang mereka lakukan. Oh Jason, gak mungkin kami aneh-aneh. Kami cuma mau dia minta maaf. Jason, kamu tunangannya Rara, calon menantu kami. Kamu gak boleh bela wanita ini dan tantang keluarga Swift. Pokoknya, wanita ini harus minta maaf pada kami. Kalau tidak, keluarga Swift tidak akan tinggal diam. Apa wanita yang mau bos nikahi itu Rara dari keluarga Swift? Kalau gitu, aku benar-benar lelucon. Eva, ceritakanlah. Kalau tidak cerita bagaimana aku bisa bantu? Kamu benar-benar mau bantu aku? Tentu saja. Kau... Oh Jason, maksudmu apa? Kamu gak boleh bela dia cuma karena dia ibu dari tuan muda. Apa kau bilang? Kau ibu dari anakku? Jadi, beberapa tahun yang lalu itu kau... Sekarang aku tidak perlu memilih. Jason, kamu ngapain sih? Kau yang membuat anakku alergi di kantor. Kau juga yang menghalangi anakku dirawat di rumah sakit. Dia juga yang mau culik Carson. Makanya aku siram air ke dia. Kau, Sarah. Beraninya kau. Jason, bukan aku. Itu akal-akalan Eva, dia mau tuduh aku. Aku nggak lakuin itu, Jason. Jason, kau tenang dulu. Jason, look, kamu ngapain? Sarah bukan orang kayak gitu. Jangan cuma dengerin cerita dari wanita ini. Dia cuma mau tuduh Sarah. Kau pikir keluarga Luke bisa merendahkan keluarga Swift begini? Jason, keluarga kita sudah lama dekat. Kau begini berarti kau mengkhianati Rara. Kalau tidak punya bukti, kau tidak bisa begitu pada Sarah. Cepat, ayo. Tuan Jason, sesudah perintah dari Tuan, aku langsung tangkap mereka di bandara. Mereka berdua yang sudah menculik Tuan Muda. Nona Sarah, tolong aku Nona. Kalian ngomong apa? Aku nggak kenal kalian. Nona Sarah, Nona sudah membayar kami. Suruh kami culik anak itu. Kenapa tidak mau mengaku? Bukan aku. Kalau kamu bohong, ku habisi kamu ya. Kami punya bukti transfer. Kau pikir bisa pura-pura? Tidak akan bisa. Jason, aku nggak berniat sakitin Tuan Muda. Dan sekarang dia baik-baik saja kan? Hah? Carson baik-baik saja karena aku cepat bertindak. Kalau dia kenapa-kenapa, aku habisi kamu. Paman, Bibi, buktinya sudah sangat jelas. Kalian mau bicara apa lagi? Ibu, lindungi aku, Bu. Kenapa kamu lakuin itu? Kamu ceroboh banget. Miron, bawa dia dan dua penculik ini ke kantor polisi. Beraninya kau menculik anakku, aku masukkan kau ke penjara. Baik Tuan, diam. Ibu, tolong bantu aku. Aku lakuin ini buat Kak Rara. Kalau bukan karena mereka punya anak, Jason gak mungkin tinggalin Kak Rara. Aku lakuin ini buat Kak Rara. Jangan tangkap dia. Bibi, Jason, Rara hilang karena dia cariin kamu. Waktu itu dia baru 5 tahun. Gak tahu dia masih hidup atau enggak. Sekarang kamu mau nikah dan punya anak. Kamu gak malu sama Rara. Sekarang mau masukin Sarah ke penjara. Adik ipar, hei adik ipar, tenang dulu. Gimana aku nggak kesal? Apa pesta ini kamu adain buat umumin kalau tunangannya dibatalin? Kalau Rara pulang, gimana perasaan dia? Tuan Mario, adik ipar, kalian tahu kondisi keluargaku. Cuma ada satu anak laki-laki di 8 generasi. Sekarang kami punya penerus. Kalau tidak kami akui, bagaimana keluarga ini akan terus ada? Tuan Liam, terus gimana? Sama Rara gimana? Bertahun-tahun ini dia cari Jason di luar sana. Gak ada yang tahu dia gimana. Kalau sampai dia pulang,
Dia tahu cinta masa kecilnya sudah tinggalin dia. Kalau kau hitung, Rara sekarang sudah 26 tahun. Kau tidak berpikir siapa tahu dia sudah menikah? Dan kalau begitu, masa Jason harus menunggu selamanya? Terus aku harus gimana? Ha? Aku cuma mau jaga apa yang memang punya Rara. Apa aku salah? Ha? Aku mengerti kau khawatir. Bagaimana kalau begini? Kami keluarga Luke tidak akan menuntut Sarah karena telah menculik cucuku. Apa itu cukup? Ayah, Kau diam dulu. Ini masalah sudah selesai. Nona Eva, keluarga Swift mau menawar. Masalah ini, anggap saja aku minta maaf sebagai kakeknya. Gimana kalau mereka sakiti Carson lagi? Tidak boleh. Kalau kejadian lagi tidak akan aku biarkan. Oke. Kalau kamu maafin Sarah, aku nggak akan ganggu anak ini lagi. Tapi, aku nggak setuju Jason nikahi wanita ini. Cuma Rara yang bisa jadi istrinya Jason. Bibi, perjanjian nikah itu dibuat ketika kami kecil. Kalaupun Rara ada di sini, pernikahan ini tetap harus dibicarakan lagi saat kami sudah dewasa. Kamu memang sudah mau batalkan perjanjiannya kan? Mulai sekarang kerja sama keluarga kita selesai. Adik ipar, jangan buru-buru. Kalau begitu, kalian lebih rugi daripada kami. Tidak sebanding dengan keluargamu. Keluarga Swift rugi lebih banyak daripada keluarga Luke. Aku nggak takut. Aku cuma mau perjuangin hak Rara. Mario, gimana menurutmu? Kau benar. Rara itu tidak pantas menikah dengan Jason karena perjanjian batal keluarga kita. Tidak ada urusan lagi. Ayo pergi. Tuan Mario, adik ipar. Aduh, kenapa sampai begini? Keluarga kita sudah lama bekerja sama. Miron, bawa mereka pergi. Baik. Sudah selesai. Bukannya kamu bilang gak mau nikahi aku? Kenapa kamu gak jelasin ke keluarga Swift? Kapan aku bilang begitu? Lihat sendiri. Jadi karena ini, dia menghindariku waktu di kantor. Ini salah paham. Bukannya kau mau menikahi ayah Carson. Jadi kapan kau menikah denganku? Bos, kamu yang gak mau nikahin aku gak tahu kamu ayahnya Carson. Aku cuma asal ngomong. Ini cuma salah paham. Waktu itu aku memang mau tanggung jawab dengan Eva. Jadi, aku tidak bisa menikahi ibu anakku. Jadi maksudnya kamu mau nikahin... Kau, itu kau. Terus, gimana keluarga Swift? Grup Luke gak akan kenapa-kenapa. Keluarga Luke yang paling kaya. Bukan karena janji nikah. Bukan karena keluarga Swift juga. Jadi jangan khawatir. Sepertinya kalian sudah dekat ya. Ayah sedang apa? Jadi, Nona Eva menarik kan? Jauh lebih dari orang di luar sana kan? Tentang anak kembar 3 itu. Ayah, benar mereka anakmu? Hah? Kau sudah cari tahu apa dia belajar di sekolah akting? Jangan-jangan dia cuma mau uangmu dan punya niat buruk. Tidak ada bagusnya. Anak kembar 3, apa yang dimaksud paman itu aku? Aku dengar si rubah kecil itu ada di sini juga. Di mana dia? Aku mau usir dia sekarang. Kenapa kau tertawa? Apa kau mau bela si rubah licik itu? Ayah, biar aku kenalkan. Ini dia, orang yang kau bilang punya niat buruk dan tidak ada bagusnya. Dan juga, dia yang hamil anak kembar 3ku, Eva Sana. Benar kembar 3? Iya. Itu anak-anakmu? Paman, kalau nggak percaya, aku bisa tes DNA kok. Ya ampun, luar biasa. Ya ampun, leluhur kita tersenyum. Ya ampun, kutukan keluarga Luke cuma punya satu pewaris selama 18 generasi hilang. Ayah, astaga. Oke, astaga Nona Eva. Kau penyelamat keluarga Luke. Ini rencananya. Ayo kita pergi ke rumah lama dan buka ulah leluhur. Beritahu kabar baik ke leluhur kita. Ayah, kau... Sepertinya kita harus kembali ke rumah lama. Aku lebih gampang menjagamu. Dan juga, aku khawatir keluarga Swift akan melakukan sesuatu. Jangan lama-lama lagi. Ayo pergi. Ayo bantu dia. Iya, Ayah. Pelan-pelan, jangan sakiti cucu-cucuku. Aku punya cucu banyak. Cepat singkirkan ini. Nanti kalau pecah, belingnya berbahaya. Baik. Oh iya, itu juga. Buang saja. Iya, ini berbahaya. Kotak itu juga. Yang ini juga. Ini, dan ini. Buang semuanya.
Mama, Papa mau bikin rumah kita jadi kosong ya? Kelihatannya gitu. Aku cuma mau kau aman. Tapi kamu terlalu lebay. Aku ke kamar mandi dulu. Mama! Kalian berdua ngapain? Aku mau membantumu. Aku cuma mau ke kamar mandi. Kamu mau bantu apa? Oke, hati-hati jalannya. Duduk di sini. Kamu tidur saja. Aku nggak apa-apa. Aku tidur denganmu. Tidur sama-sama. Kenapa? Tapi... Tidak ada tapi. Eva, selama ini kau besarkan Carson sendiri. Aku sudah gagal melakukan tugasku sebagai suami dan ayah. Mulai sekarang, tidak akan kubiarkan kau pergi lagi. Gak boleh selama 3 bulan pertama kehamilan. Tuan Mario, besok kita jadi mancing. Sial. Tuan Mario cuek padaku. Tuan Liam, masih berani ajak aku mancing. Anaknya sudah mau menikah. Aku masih kepikiran Rara sekarang gimana. Semoga gak ada yang jahatin dia. Ibu, ayah, aku dapat kabar tentang Rara. Di mana Rara? Rara tinggal di panti asuhan di Kota Sia. Aku baru menghubungi Bu Helen. Dia sedang diperiksa sekarang. Kita akan tahu Rara di mana. Serius? Bagus sekali, bagus. Sebentar lagi Rara pulang. Sarah, besok kita beliin Rara baju dan kebutuhan harian. Aku mau kasih yang harusnya dia dapat selama ini. Oke. Benar. Nyonya, biar aku saja. Nyonya, aku teman istirahat ke dalam. Enggak. Nyonya, biar aku saja. Nyonya, aku teman istirahat ke dalam. Enggak. Beneran enggak perlu. Ini... Eva, kau tidak perlu kerjakan apa-apa. Jangan kelelahan. Cucuku juga nanti kasihan. Gak apa-apa kok. Dokter bilang aku perlu tetap gerak selama hamil. Kenapa tidak belanja saja? Apa? Bajumu sudah ketinggalan zaman, waktunya beli baru. Kau belum ke mall kita kan? Sam, kemari. Ya Tuan. Bawa Nyonya ke mall kita. Baik. Mari Nyonya, silakan. Sudah sana pergi. Ayo. Jason, Eva sudah jalan ke mall kita. Kau temani dia. Nyonya Eva, Tuan Jason akan segera sampai. Saya bawa Anda lihat-lihat dulu. Lily? Nyonya Eva, tamu kehormatan di mall kita. Bawain barang-barang terbaru dari toko supaya Nyonya bisa coba. Baik. Nyonya Eva, ayo ikut saya. Aku dengar baju yang aku mau sudah datang kan? Tolong siapin ya. Rara pasti suka gaun ini. Maaf Bu Anne, Anda terlambat. Gaun yang Anda mau sudah dicoba pelanggan lain. Oh, benarkah? Ayo pergi. Hah? Ibu? Ternyata Eva yang ambil gaun Rara. Eva, buka gaun itu sekarang. Kenapa pergi? Ngerasa bersalah? Ada masalah. Gaun ini mau ku beli buat anakku. Siapa yang izinin kamu pakai? Apa gaun ini sudah dipesan Bu Anna? Enggak. Kalau sudah dipesan gak mungkin kami izinin coba. Bu Anne, gaun ini banyak peminatnya. Jadi siapa cepat dia dapat. Apa maksudnya siapa cepat dia dapat? Eva, sudah rebut Jason? Sekarang kamu juga mau rebut gaun Rara? Sengaja ya mau cari masalah sama keluarga Swift? Atau kamu pikir semua punya Rara itu punyamu? Sarah, otakmu cuma pajangan ya? Aku di sini duluan. Aku gak rebut apapun. Bu Anne, karena kamu suka sekali gaun ini, aku kasih saja buatmu. Apa maksudmu? Maksudmu? Karena kamu sudah nggak mau, jadi itu buat Rara aja. Eva, kamu pikir kamu siapa bisa rendahin Rara kayak gitu? Gak ngerti maksudku ya, ha?
Ya sudah, kalau nggak mau, aku nggak jadi kasih. Lepasin gaunnya sekarang. Hari ini kamu harus kasih gaun ini buat Rara. Tanda lahir itu. Lepasin! Nona Sarah, Nona Eva tamu terhormat, tolong jangan ganggu dia. Dia tamu terhormat. Dia cuma nempel sama Jason kan? Dari latar belakangnya, bahkan gak cocok ada di sini. Ibu, jangan percaya dia. Dia selalu pura-pura jadi korban di kantor buat tarik perhatian Jason. Dia itu manipulatif. Apa yang tadi aku lihat benar? Apa mungkin wanita ini Rara? Aku sudah ketemu banyak wanita kayak kamu, pakai cara licik buat pansos dan nikahi orang kaya. Kamu pasti mengikuti kelas acting kan? Kamu pikir karena anakmu, kamu bisa jadi wanita terhormat, ha? Pikirin itu baik-baik, kamu itu nggak layak. Lama-lama Jason juga akan capek sama kamu. Di mata kamu, selain dirimu sendiri, nggak ada yang layak buat ada di posisi ini kan? Tentu saja. Kamu gak akan pernah layak karena latar belakangmu. Coba lihat 3 generasi ke belakang, leluhur kita sama-sama petani. Lagian, masa depan masih panjang. Gak akan ada yang tahu aku dan Jason bakal gimana. Memang aku bilang boleh pergi, memang belum selesai. Kalau kamu gak lepasin gaun itu, kamu gak boleh kemana-mana. Gimana bisa lepasin kalau aku gak kesana? Lepasin di sini saja. Lepasin! Kalian sedang apa? Ada apa ini? Kau tidak apa-apa kan? Bibi, kalau kau mau marah padaku saja. Tidak usah mengganggu Eva. Jason, kamu tergila-gila sama wanita ini. Aku tahu kau kesal. Tapi bagaimanapun, ini aku yang salah. Eva tidak tahu apa-apa. Kamu harus dikasih pelajaran. Mati ratusan kali pun gak bisa tebus salahmu ke Rara. Aku bisa jelaskan. Minta maaf pada keluarga Su. Gak perlu. Rara sudah mau pulang. Jason, kamu gak akan bisa tebus kesalahanmu ke Rara. Ayo pergi. Kau tidak apa-apa? Aku ganti baju dulu. Baiklah. Nona Eva, Tuan Jason sudah beliin baju ini. Dia pilih baju yang lain juga, sudah siap di sini. Biar aku yang bawa. Ayo, kita pulang. Halo, Bu Helen, ada apa? Eva, besok ulang tahun panti asuhan ke-20. Akan senang kalau ketemu kamu. Baiklah, sudah lama sekali sejak aku berkunjung, aku pasti datang. Aku sudah kasih tahu ke semua orang yang berumur sama dengan umur Rara. Mereka datang ke sini besok. Besok aku mau semuanya ikut tes DNA. Itu jalan tercepat mendapatkan Rara. Aku mau jumpai Helen besok. Menurutmu gimana pakaian ini? Enggak. Ini membuatku terlalu kurus. Helen akan khawatir. Kalau yang ini, Ini buat aku kelihatan pucat. Gimana dengan yang ini? Yang ini? Bukannya buat aku kelihatan gemuk. Yang ini saja. Yang ini membuatmu sedikit tembam. Tapi semuanya terlihat bagus. Saat Bu Helen melihatmu, pasti dia suka. Benarkah? Tentu saja, tentu saja. Oke lah. Ayo. Kau suka dengan Helen ya? Kalau dia nggak menemukanku di pinggir jalan waktu kecil dulu, aku nggak tahu apa hari ini aku masih hidup. Jadi, kau tidak pernah pikirkan orang tuamu? Tadinya aku terobsesi untuk temukan mereka, tapi sejak punya Carson aku merasa cukup. Tapi Helen itu benar-benar seperti ibu kandung bagiku. Baiklah, kalau begitu besok aku ikut denganmu. Tapi aku ada rapat, mungkin aku terlambat. Benarkah? Dia seperti mertuaku. Tentu aku akan datang.
Carson, sebelumnya apa kau dan Mama mengalami waktu yang sulit? Mama harus kerjakan beberapa pekerjaan tiap hari. Dia lewati banyak kesulitan untuk besarkan aku jadi tampan dan dicintai. Kamu tinggal menikmati tanpa usaha. Aku sudah hitung biaya Mama buatku 26,982 juta. Papa, kembalikan uang Mama ya. Untuk apa kau uang? Kata Mama masih banyak anak di panti asuhan. Kita harus kerja keras buat dapat lebih supaya hidup mereka jadi lebih baik. Baiklah, besok Papa minta Paman Miron donasi ke panti asuhan. Kau setuju? Hari ini hari besar bawa Rara pulang. Aku harap dia masih mengenaliku. Ibu masih kelihatan seperti 20 tahun lalu kok. Dia pasti mengenalmu. Benar. Kau belum berubah sama sekali. Mario, gimana penampilanku dengan pakaian ini? Baju ini yang kupakai saat Rara hilang. Aku sengaja mencarinya dari lemari untuk dipakai. Jadi dia bisa mengenali saat dia melihatku. Bagus juga. Jangan gugup. Hari ini kita pasti temukan putri kita. Ayo pergi. Bu Ellen, mereka dokter untuk lakukan tes DNA. Kami merepotkan kalian. Pastikan semuanya melakukan tes. Jangan ada yang terlewat. Jangan khawatir Pak Logan. Pihak institut dan aku akan bekerja sama. Terima kasih kerja kerasnya. Kami sudah siapkan tempat masuk dan dari sana dokter langsung dapat sampel. Baiklah. Nona, silakan masuk lewat sini. Baiklah. Nona, kami juga butuh contoh darah ujung jari. Kenapa? Semua anak yang datang ke sini perlu diambil darahnya. Bu Helen! Contoh darah dipakai untuk daftarkan informasi DNA kamu. Kalau orang tua mendatangi kami bisa lebih mudah menghubungi kamu. Baiklah. Terima kasih. Eva, kudengar kamu menemukan ayah anak itu, jadi kamu akan segera menikah. Kalau saatnya tiba, kirim aku undangannya ya. Jangan khawatir, kamu kan ibuku. Baiklah, ayo. Cepat lakukan tesnya. Hei, itu kan Eva. Lama gak jumpa. Weni, Eva, sudah lama sekali ya. Sepertinya kamu belum apa-apa. Bahkan gak ada perhiasan yang pantas kamu pakai. Menyedihkan sekali. Aku gak biasa pakai. Gak biasa pakai atau gak mampu beli. Kita semua tumbuh besar bersama. Jangan pura-pura. Gak ada yang bisa berlakuan sebaik kamu. Lihat pakaianmu. Warnanya seperti tempat sampah di pinggir jalan. Kamu... Cukup, sekian lama gak ketemu, masih saja berselisih. Gak penting perhiasan itu. Memang perhiasan gak penting. Di antara kita memang Eva yang paling sukses. Cuma dia yang berhasil kuliah. Terus kenapa? Aku dengar dia melahirkan anak sebelum dia lulus kuliah. Apalagi dia gak menikah. Weni, cukup. Iya, aku berhenti. Aku kesini bukan untuk acara ini saja. Aku juga mau berdonasi ke panti asuhan. Ini 7 juta donasi pribadiku ke panti asuhan. Bu Helen, tolong diterima ya. Atas nama anak-anak panti aku ucapkan terima kasih. Bu Helen, kemampuanku terbatas, cuma 1,5 juta. Aku kasih 300.000, aku kasih 1 juta. Aku 700.000. Eva, di antara kami cuma kamu yang lulusan kuliah. Kamu pasti bisa buat yang lebih baik dari kami. Berapa yang kamu donasikan? Saat ini, semua uangku untuk pengobatan Carson. Eva, kamu nggak bangkrut kan? Kamu kan kuliah, logisnya kamu pasti buat lebih baik dari kami. Kenapa kamu bisa kesulitan? Eva, kamu nggak beneran bangkrut kan? Kamu dulunya murid juara, kenapa kamu berakhir begini? Kalian ini bisa diam tidak? Bu Helen, aku merasa gak adil padamu. Dulu kamu begitu sayang pada Eva. Dia sudah kembali bahkan gak ngasih sedikit pun buat panti asuhan. Moral orang sekarang menurun. Eva sudah memberikan makanan dan kunjungi anak-anak selama ini, selama dia masih peduli. Eva, jangan stres sendiri. Hidup baik, itu yang kuminta darimu. Ibu,
Aku harus bayar sekolah dan membesarkan anak. Ke depannya pasti lebih mudah. Begitu aku hasilkan uang, akan kubawakan padamu. Eva, kalau kamu gak punya bilang saja. Kenapa buat janji kosong? Gak perlu berlakon supaya gak malu. Eva akan berdonasi 1,5 miliar untuk panti asuhan. Apa? 1,5 miliar? Nona Eva, ini khusus diatur oleh Pak Jason. Ini terlalu banyak. Pak Jason bilang, panti asuhan ini seperti rumah orang tuamu. Ini juga sebagai hadiah pertunangan. Nanti Pak Jason juga akan membuat dana amal. Mulai sekarang, grup Luke akan memenuhi semua pengeluaran panti asuhan. Ya Tuhan, Eva, kamu sudah menikah. Dan suamimu kaya raya, buat iri saja deh. Apanya yang hebat? Benar, gak terlalu hebat sih. Cuma nyumbang 1,5 miliar. Weni, gimana kalau kamu sumbang 3 miliar? Kamu? Benar. Yang penting niatnya bukan jumlahnya. Bersaing jangan berlebihan. Eva, atas nama anak-anak di panti asuhan, terima kasih padamu dan Pak Jason. Sama-sama, itu yang bisa kami buat. Nona Eva, tugasku sudah selesai. Ayo! Eva, kapan nikahnya? Kamu gak kabari kami, kayaknya gak setia ya? Betul sekali, aku masih belum. Orang pentingnya sudah datang nih. Kenapa pakaiannya kelihatan gak asing? Rara, Mama di sini. Eva, kenapa kamu di mana-mana? Kamu mirip uang receh ya? Ini hari besar buat keluarga Swift. Jadilah pintar dan pergi. Sudah aku bilang aku gak mau jumpa kamu, kenapa masih muncul di depanku? Aku besar di sini. Hari ini aku diundang ke sini. Kamu diundang? Jadi Eva bisa jadi Rara? Ah, enggak. Apa yang kupikirkan? Mana mungkin? Aku gak peduli kamu diundang atau enggak. Kamu pergi sekarang juga. Nyonya Anne. Eva, apa ada kesalahpahaman antara kalian? Ada apa ini? Bu Helen, kamu belum tahu ya? Si Eva ini musuhnya keluarga Swift. Usir dia sekarang juga. Musuh? Apa yang sudah dibuat Eva? Berani sekali dia menyinggung keluarga Swift. Eva, ada apa ini semua? Ibu, ada kesalahpahaman di antara kami. Salah paham apa? Kamu berlakon seperti simpanan merebut tunangan Kak Rara. Ini kenyataan, bukan salah paham. Apa? Eva jadi simpanan merebut tunangan orang? Ada reaksi. Kita temukan dia. Kita temukan Rara. Cepat temukan dia. Eva, apa mereka benar? Enggak, rumit sekali. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Eva, kamu sendiri nggak paham atau nggak mungkin untuk dijelasin? Semuanya coba kalian nilai sendiri. Keluarga Swift akan menikahi keluarga Luke, tapi Eva mau pansos. Jadi dia pakai trik dan cara untuk tidur dengan Jason, bahkan punya anak dengannya. Sekarang dia pakai anak itu mengancam kedua keluarga untuk batalkan pernikahan. Hei semua, apalagi kalau bukan simpanan? Dia cuma simpanan toh. Anak ini sudah lahir, apalagi yang mau dikatakan? Eva, aku nggak tahu kamu begini. Nggak seperti itu. Saat itu bosku kecelakaan, aku nggak paksa dia batalkan pernikahan. Kamu masih nggak ngaku? Kedua keluarga sekarang bagikan musuh. Semua itu karenamu. Oh Tuhan, jadi orang yang kirim uang barusan bukan suamimu toh, tapi papa tajirmu. Eva, kenapa kamu bisa jadi simpanan? Apa kamu lupa peraturan yang diajarkan Bu Helen pada kita? Bu Helen, kalau orang tahu panti asuhanmu membesarkan orang begini, ke depannya nanti mana ada yang berani adopsi anak dari sini? Eva, apa benar yang mereka bilang? Mana mungkin palsu. Perjanjian pernikahan antara Luke dan Rara harus dibatalkan karena dia. Pak Logan, hasil tes DNA sudah keluar. Aku sudah besarin kamu, berharap banyak padamu. Kenapa kamu gak buat hal benar malah jadi simpanan? Bu Helen, kamu tahu benar keluarga Swift gak suka buat masalah. Jadi, tolong usir perempuan ini dan putusin hubungan dengannya. Jangan kasih dia datang ke sini lagi. Bu Helen, kalau kau tidak bisa, kami tidak akan tahan. Bu Helen, ini rumahku. Jangan buat aku pergi. Bu Helen, cepat usir Eva keluar. Kami gak mau berurusan dengannya. Bu Helen, nunggu apa lagi? Apa kamu tunggu keluarga Swift buat hal gak baik? Eva,
Pergilah, jangan kembali lagi. Bu Helen, ini tempat aku bertumbuh. Jangan usir aku. Kamu pergi atau enggak? Bu Helen! Eva, kamu curi tunangan Rara. Sekarang kamu sendirian. Ini pantas untuk kamu. Keluar! Panti asuhan kami gak punya anak sepertimu. Jangan pernah kembali lagi. Bu Helen, ada apa? Rara, dia ambil milikmu. Ibu membalasnya untukmu. Hentikan! Hentikan! Kau tidak apa-apa? Kakak, kenapa kamu lindungi Eva? Logan, kamu tahu apa yang kamu perbuat? Dia curi tunangan adikmu. Kenapa kamu bela dia? Ibu, dia ini Rara. Rara. Ini Rara, dia putriku. Rara, putriku. Kamu, ibuku. Rara, akhirnya kami menemukanmu. Sudah bertahun-tahun. Ini salahku. Aku gak mengenalimu dan mengatakan hal yang menyakitkan. Maafkan aku, Rara. Maafkan aku. Gimana mungkin? Kenapa bisa begini? Ini benar-benar Rara. Kenapa mobil Swift di sini? Apa mereka buat masalah lagi dengan Eva? Eva. Lepaskan dia. Kalian lakukan apa padanya? Ibu, kalian lakukan apa pada Eva? Jason, aku temukan adikku. Maaf, meskipun begitu, aku tetap tidak bisa menikahi Rara. Aku berikan lahan yang dikembangkan di wilayah barat pada keluarga Swift sebagai maaf. Jason, keluarga Swift yang akan memberikannya padamu sebagai mas kawin Rara. Paman, aku tidak bisa menikahi Rara. Aku harus tanggung jawab pada Eva. Jason, Eva adalah Rara. Apa katamu? Iya, itu benar. Jason, kau mau nikahi Rara? Tentu saja, aku harus nikahi dia. Ada apa ini? Apa Eva buat kesalahan atau enggak? Apa dia jadi simpanan? Bu Helen, 10 tahun lalu, keluarga Luke datang untuk batalkan pernikahan. Karena keluarga Luke tidak bisa dapatkan penerus. Kami takut menghambatnya. Kalau tidak... Aku yang bersikeras. Aku nggak bisa terima masalah ini gimana pun juga. Aku selalu mengira Jason dan Rara ditakdirkan bersama. Bibi, sebelumnya aku tidak percaya pada takdir. Sekarang aku percaya. Sesudah berkeliling, aku tetap berakhir dengan Rara. Kenapa Eva? Kenapa dia yang Rara? Ini kamar tidurmu sewaktu kecil. Masih ingat? Nggak juga. Kamu masih muda waktu hilang dulu. Wajar saja kalau lupa. Semua yang ada di sini masih sama seperti waktu aku kecil. Iya. Sejak kamu pergi, aku nggak kasih siapapun mengganti tampilan ruangan ini. Ini masih sama. Aku selalu berpikir kamu akan pulang. Tempat ini akan selalu jadi rumahmu. Rara, kamu hamil jadinya mengantuk. Ayo, istirahat di sini sebentar. Ibu mau ke dapur untuk masak hidangan buatmu. Iya? Baiklah. Paman, ini banyak sekali. Tidak sebanyak itu. Semua properti jadi mas kawin Rara. Aku belikan tiap tahun, setiap dia ulang tahun. Saat ini 20 aset. Aku ada saham perusahaan. Rara banyak menderita selama ini. Kami harus beri lebih. Aku juga kasih semua perhiasanku ke Rara, nilainya 30 atau 40 miliar. Eva, Rara menikahiku, tidak akan menderita. Keluarga lu punya segalanya. Semua milik keluarga lu, kamu yang kasih. Ini mas kawin yang ku kasih pada Rara.
Ibu, kamu kan bilang kalau perhiasan itu dipesan buatku. Dasar anak nakal, Rara mau menikah. Aku kasih ke dia dulu, aku kasih ke kamu nanti. Benar. Dasar anak nakal. Ayo, duduk. Eva, kenapa bisa kamu jadi Rara? Perhiasan ibu dan saham perusahaan, termasuk rumah, harusnya jadi milikku. Hei kamu, langsung saja. Sebenarnya warisan ini untukku dari orang tua kita. Milikmu. Kalau kamu gak kembali, semuanya gak akan jadi milikmu. Kenapa kamu kembali? Apa aku butuh alasan untuk pulang? Bagimu, kamu selalu memandangku rendah. Dan terus bilang begitu aku datang dari bawah. Itu berubah karena kamu cuma anak angkat kan? Kamu, meski kamu pulang, aku masih putri kesayangan tahu? Benarkah? Dulu kamu gunakan pengaruh keluarga Swift untuk menabrak Carson dengan mobilmu dan menolak bayar kompensasi dan kamu ulangi sakiti putraku. Gimana kalau aku bilang ke ibu dan ayah soal semua itu? Apa mereka masih bantu kamu? Aku nggak kasih kamu kesempatan bilang ke mereka. Apa maksudmu? Eva, selama kamu nggak di rumah, ibu selalu memperhatikanku. Aku nggak akan biarin kamu ambil yang jadi milikku. Pergi saja ke neraka! Sarah, apa yang terjadi? Sarah, kau tidak apa-apa? Ibu! Rara mendorongku. Hah? Aku nggak ada mendorongnya. Kamu yang mendorongku. Kamu dendam karena aku ambil tempatmu. Aku cuma sedikit membantah. Dan kamu langsung marah mendorongku. Rara, kamu sudah punya semuanya. Kenapa masih cemburu padaku? Sarah, kamu hampir bodohi aku. Eva, katakan ada apa ini? Sarah barusan mau dorong aku dari tangga. Kalau aku nggak bertindak, maka aku yang akan terbaring di sini. Sarah, kau? Kamu berbohong. Ibu, jangan percaya dia. Dia bohong padamu. Dialah yang mau nyakitin aku. Sarah, kenapa kamu begini terus? Rara, kenapa kamu gak mau mengaku? Ibu, aku gak berbohong. Tapi dia yang dorong aku dari tangga. Kamu yakin aku gak punya bukti untuk buktikan aku gak salah? Apa yang kamu bicarakan? Eva, selama kamu di rumah ini, ibu gak akan perhatikan aku. Aku gak mau kamu ambil milikku. Pergilah ke neraka. Sarah, kenapa kau berbuat begini? Sarah, kenapa kamu begini? Sarah, kami perlakukan kau seperti putri kandung. Kenapa kau menyakiti Rara? Maksud kalian? Sejak ada Rara, kalian gak butuh aku lagi. Kapan kami bilang kami gak butuh kamu? Kamu kasih semua hal baik padanya. Gimana denganku? Aku gak dapat apapun. Ini semua karena Rara. Bagus sekali kalau dia gak pernah kembali. Kenapa kalian cari dia lagi sih? Rara, kamu harusnya mati. Kau yang harusnya mati. Paman, Bibi, Rara sedang hamil anakku. Kalau memang dia didorong jatuh, akibatnya tidak terbayangkan. Lagi pula dia dulu menculik Carson. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Ngawal, bawa dia ke polisi. Baik. Rara, itu kamu ya? Kamu sengaja padaku. Andai niatmu gak jahat, kamu gak akan jatuh dalam jebakanku. Sarah, Swift gak berhutang padamu. Kamulah yang berhutang. Pergi bayar tindakanmu di penjara. Bawa dia. Ayo. Rara, kau hamil kembar 3. Kau harus hati-hati. Kembar tiga? Oh ya Tuhan, oh sayang, kenapa kau kerja begini? Cepat-cepat berikan padaku. Ini keterlaluan. Oh, duduh, ya ampun. Lihat, bahaya sekali kan? Ibu, biar aku bantu. Baik. Jangan bergerak. Perut ini kelihatannya menakutkan. Pak Liam, 8 generasi cuma 1 keturunan kan? Kenapa bisa ada kembar 3? Ini membuat putriku menderita. Oh, nggak apa-apa. Aku nggak selembek itu tahu. Hei, aku rasa aku seperti... Kenapa?
Sepertinya aku mau melahirkan. Mobil, ayo cepat panggil, cepat, ayo cepat kunci mobil ya. Biar aku yang menyetir. Ayo, cepat. Ayo, hati-hati, tenang. 하고 싶은 말 Eva, terima kasih sudah melahirkan 4 anak untukku. Terima kasih banyak. Jangan sebut begitu. 네가 원한다면 Keinginanmu sebelumnya menjadi programmer hebat. Kau justru tinggal di rumah karena punya anak. Apa aku menghalangimu? Jadi ibu suatu hal yang menantang, tapi juga kerja paling senang. Ibu, kamu yang terbaik. Ibu terbaik sedunia. Aku cinta kamu. Beberapa orang sukses di umur 25. Beberapa orang masih cari yang gak diketahui di umur 40. Yang lain mengejar ketenaran dan kekayaan. Beberapa orang punya paspor dan menjelajah dunia. Jadi apapun itu, selama aku merasa damai dan bergembira, itu sudah cukup.